kemaritiman di Indonesia, khususnya sumber daya kelautan di negara kita. Nah, tugas untuk minggu depan adalah kalian harus mencari, mengeksplor, dan menjelaskan mengenai potensi-potensi sumber daya kelautan di Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Kalian mau ngapain? Kalau aku sih free. Kalau aku sih mau ngerjain tugas. Tugas? Iya, tugas dari Bu Iin untuk besok. Gimana kalau kita ngerjain di rumah aku aja? Boleh tuh, Jo. Oke, berangkat. Assalamualaikum. Aku dulu di sini ya. Duduk dulu kalian. Aku ke kamar mandi bentar ya. Oke. Fokus, Jo. TV-nya masih mati, Jo. Oh, Nyalain kan? Oh, iya, iya. Selamat jumpa, pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya, Robert Ngatijan, dalam berita Basi, bagus dan bersensasi. Berita pada hari ini akan diawali oleh berita kriminal dan berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Titi Tong. Maraknya kasus penjamretan membuat warga semakin geram. Penjamretan di Dusun Bulu-Bulu sempat digagalkan oleh warga. Demikian siaran dari tetangga saya, dan jangan percaya begitu saja. Woi. Mas, gak ada duitnya gak jadi nih. Berita selanjutnya datang dari dunia entertainment. Artis dangdut pendatang baru, sebut saja Emmy, sedang naik daun. Kasak kusuknya, Emmy menggunakan susuk dari kampung Bulu-Bulu. Berikut cuplikannya. Selamat siang Bang Atemi. Emmy. Aduh, kamu udah berapa lama sih jadi wartawan? Oh, maaf ya Mbak Emmy. Mbak Emmy, apa benar? Iya benar, udah 3 tahun kan mas saya jualan
Ih, bukan itu. Saya tuh mau nanya, Mbak bener nggak sih pakai susuk? Sini. Apaan kamu tuh? Selamat datang di petualangan Doro dan Budi. hari ini kita mau jalan-jalan kemana, Bud? Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke pantai. Apakah kalian melihat pantai? Di mana? Itu! Katakan sekali lagi. Itu! Lebih keras. Loh, tadi kita masih di rumah Marjo kok tiba-tiba ada di sini. Magic. It's magic. It's magic. Bud, mau kemana, Bud? Balik, Bud. Cuma gitu doang. Aku juga bisa, Bos. Aku juga bisa lihat ya. Ini di pantai, bukan di masjid, nak. Wow, apaan nih, Jo? Ke pantai pakai gini. Nah, ada air pantai. Tuh ya. Tuh, Bang. Nah, ini baru benar. Keren-keren nih pakaiannya. Karena lebih keren ini, gimana kalau kita ajak mereka jalan-jalan? Ayo. Ayo, nah. Ayo. Ayo, kita let's go. Negara Indonesia secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur yang mengakibatkan iklim Indonesia tropis. Sedangkan secara geografisnya Indonesia diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu diapit juga oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia memiliki 17.504 pulau. Luas wilayahnya hampir 2 juta kilometer persegi loh, lebih tepatnya 1.913.578 kilometer persegi. Dan uniknya, luas perairan Indonesia lebih dari itu. Luas perairan Indonesia ialah 75% dari luas negara kita, yaitu 6.315.220 km persegi. Terbayangkan bagaimana besarnya potensi di bidang maritim di negara Indonesia kita ini. Nah, kalian penasaran kan apa saja potensi maritim di Indonesia? Potensinya terbagi menjadi dua, yaitu potensi sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yakni potensi yang terbarukan. Contohnya nih, di bidang perikanan, hasil budidaya ikan dari perairan kita bisa diekspor ke negara lain. Tapi yang perlu diingat, ikan yang harus diekspor ialah ikan yang mampu beregenerasi tinggi agar tidak mengurangi populasi ikan tersebut. Nah, hal ini itu disebut potensi lestari. Contoh budidaya ikan adalah ikan cakalang, ikan tuna, dan ikan kembung.
Nah, ikan yang hidup di laut permukaan disebut pelagis. Sedangkan ikan yang hidup di laut dasar disebut demersal. Nah, contohnya nih yang demersal ada ikan kakap merah. Selain perikanan, ada juga energi laut, yaitu gelombang laut, arus pasang surut, dan panas laut. Nah, ketiga hal tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Namun sayangnya negara kita belum memaksimalkan potensi ini. Kenapa? Karena adanya keterbatasan teknologi dan alat-alatnya. Kemudian yang tidak terbarukan itu ada minyak dan gas. Lalu ada potensi pariwisata, potensi industri maritim, dan potensi geopolitik. Duh, aku capek jalan terus. Istirahat dulu yuk. Udah, kita duduk di sana saja ya. Nah, setelah kita berjalan-jalan dari pantai tadi, kalian kira-kira tahu nggak berapa sih sumbangsih sumber daya laut kepada ekonomi di negara kita? Nggak tahu, Dara. Jadi, pendapatan yang diambil dari sumber daya laut di Indonesia mencapai 2,5 triliun dolar Amerika setiap tahunnya. Artinya, peranan Indonesia sangat potensial. Karena hampir 40 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir dan pantai. Sumber daya laut ya termasuk ikan tadi. Doro, ngomong-ngomong tentang ikan, ada berapa jenis ikan ya yang ada di perairan Indonesia? Nah, pertanyaan yang bagus. Menurut data dari UNDP atau United Nations Development Program, di perairan Indonesia adalah rumah dari 76% terumbu karang dan 37% ikan di dunia. Nah, hasil laut Indonesia itu menyumbang 10%-nya dari kebutuhan perikanan laut global. Wah, keren ya. Iya, emang keren. Tapi produksi perikanan yang diperoleh Indonesia itu masih sama dengan negara-negara yang luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia, seperti negara Jepang dan Chili. Karena potensi kita itu baru digali sekitar 24,5%. Memang kecenderungannya positif sih, tapi lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen lain seperti Cina dan negara Peru. Kira-kira apa yang bikin produksi hasil perikanan di Indonesia itu rendah? Penyebabnya adalah karena kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta maraknya kapal yang asal besar Filipina yang di perairan mencurigakan laut Indonesia. Jadi potensi kemaritiman Indonesia cukup besar ya. Lalu, apakah potensi perikanan di Indonesia itu hanya dari laut saja? Tidak hanya perikanan laut saja, tapi potensi yang lain juga ada seperti potensi mariculture, seperti rumput laut, kerang-kerangan, perairan umum, tambak, budidaya air tawar, dan potensi bioteknologi kelautan. Jadi tidak hanya perikanan laut saja. Selain itu, Indonesia memiliki 91 pelabuhan untuk mendukung infrastruktur di pesisir Indonesia yang dibangun di wilayah timur Indonesia berjumlah 80 dan 11 pelabuhan lainnya dibangun di wilayah barat. Doro, di laut itu ada bajak laut ya, kayak di film kartun gitu. Wah, bajak laut ya? Nah, sebenarnya bajak laut itu ada. Maka dari itu, tugas Kementerian Kelautan salah satunya adalah melakukan diplomasi maritim yang dirancang untuk mengurangi bahkan menghilangkan pembajakan. Selain pembajakan itu, ada juga pencurian ikan, pelanggaran batas kedaulatan, dan polusi laut. Untuk
Untuk melindungi perairan Indonesia dibutuhkan armada militer yang kuat untuk menjaga wilayah perairan kita yang sangat luas ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalian sudah ngerti kan? Karena waktunya udah malam ya, Bu, kita kembaliin adik-adik ini ke rumahnya masing-masing. Ayo. Ya udah Jo, kita pulang dulu ya. Sampai ketemu di sekolah besok. Oke, siap bro. Itu katanya kamu lagi putus sama pacarnya itu. Apa putus? Nih makan ini. Enak. Ibu. Pagi Bu. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, saya kira Marjo. Duduk sana. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Emi, Bu, katanya sakit. Oh, Ngatemi sakit. Ya udah nanti suratnya kasih ke ibu ya. Nah anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Masih. Yang kemarin itu tentang jalur transportasi dan perdagangan, Bu. Iya betul. Bagus Satin. Nah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Tapi sebelum itu ibu mau tanya, tugas yang kemarin udah dikerjakan belum? Sudah. Good job anak-anak. Nah, dengan materi minggu lalu dan juga tugas yang ibu berikan, ibu harap kalian bisa memahami tentang macam-macam potensi kemaritiman di Indonesia, khususnya sumber daya kelautan di negara kita. Kalau begitu, ibu mau tanya sekarang. Coba kalian sebutkan apa saja potensi kelautan di Indonesia. Luas laut, pasang surut air laut, sama gelombang, Bu. Ada lagi Bu. Panasnya laut. Panas laut, dinginnya malam. Tapi nggak bisa buat dinginin panasnya hati Bu. Marjo! Yang lain ada lagi? Kentung. Astagfirullah. Cukup makannya itu. Belajar dulu. Yaudah kamu tuh coba sebutin potensi kelautan, tapi bukan yang sudah disebutin teman-teman kamu. Ikan Bu. Kalau digoreng enak, kalau dikuah juga enak. Kentung, makanan aja yang ada di pikiran kamu. Tapi benar yang diucapkan Kentung dan juga yang sudah kalian sebutkan tadi, bahwa semua itu merupakan potensi kelautan Indonesia. Luasnya laut di negara kita merupakan potensi kelautan dari segi fisik. Sedangkan perikanan dan energi laut seperti gelombang laut, pasang surut air laut, dan juga panas laut itu merupakan sumber daya kelautan yang terbarukan. Bu, kalau ada potensi yang terbarukan, berarti ada juga yang tidak terbarukan. Nah, potensi sumber daya kelautan yang tidak terbarui berupa minyak dan gas, di mana cadangannya itu mencapai 70%. Dengan adanya minyak dan gas, menunjukkan bahwa kita juga kaya akan barang tambang dan mineral, di mana barang tambang dan mineral itu dapat dimanfaatkan sebagai industri. Nah, selain potensi-potensi kelautan tadi, ada juga potensi kemaritiman lainnya. Memangnya potensi apa lagi Bu? Ada potensi pariwisata, misalnya wisata bahari. Misalnya rekreasi, kapal pesiar, olahraga air,
kemudian pendidikan, hotel, dan lain sebagainya yang tentunya bernuansa bahari. Potensi selanjutnya ada potensi industri maritim seperti desain kapal dan konstruksi kapal. Sedangkan potensi terakhir yaitu potensi geopolitik atau jasa angkutan laut. Mengapa? Karena kegiatan logistik internasional semuanya berlalu lalang di Indonesia, seperti di Selat Malaka. Nah, kita dapat memanfaatkan tuh jalur tersebut, misalnya dengan menerapkan bea cukai atau penyimpanan sementara barang-barang ekspor-impor di pelabuhan sekitar. Keren. Nah, itu tadi potensi sumber daya kelautan. Bagaimana dengan pengelolaannya? Kita lanjutkan minggu depan. Ya, tidak terasa ya waktunya sudah berakhir. Jangan lupa ya, materi hari ini kalian pelajari kembali dan kalian ulangi. Baik ya, Bu. Nah, intinya pada hari ini kita memahami bahwa potensi kemaritiman Indonesia adalah Indonesia ini memiliki potensi sumber daya maritim yang sangat besar. Potensi sebesar ini akan sangat berguna jika kita semua menggunakan dan mengelolanya dengan semestinya. Jika semua hambatan diselesaikan. Oleh karenanya, hal ini sangat membantu Indonesia dalam mencapai tujuannya sebagai negara maritim. Baik anak-anakku, demikian materi tentang potensi kemaritiman Indonesia. Semangat terus untuk belajar ya. Iya, Bu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Selamat pagi ya anak-anak. Pakai ya. Luas laut, surut pasang air laut sama gelombang. Sensasi. Hari ini akan menampilkan sorry. Penjamretan di Dusun Bulu-Bulu sempat digagalkan oleh warga.